Saudara dan saya terkasih, sering kita mendengar para pembina, khususnya para motivator, berkata dengan jelas dan tegas bahwa hendaknya kamu menjadi bagian dari solusi. Lengkapnya, jangan kamu hanya menjadi bagian dari permasalahan, tetapi jadilah bagian dari pengatasan, penyelesaian masalah itu. Mengapa itu ditegaskan? Karena kita sadar, karena saya juga sering menyadari bahwa ketika ada permasalahan, bukannya kita berusaha menyelesaikannya, sekurang-kurangnya menenangkannya lebih dulu, tetapi justru semakin menambah kegaduhan, semakin menambah keruwetan, sehingga masalah tidak segera dapat diselesaikan. Masalah justru menjadi semakin parah. Ketika orang bingung karena ada kabar yang kurang menyenangkan, kita bukan menenangkannya, tetapi malah menambah keramaiannya. Ketika ada masalah seperti halnya pandemi yang menakutkan, yang membatasi, kita seringkali bukannya kita tenang dan juga membuat orang lain tenang, tetapi kita malah justru membuat orang tambah resah dan gelisah. Saudara dan terkasih, itulah yang ingin disampaikan sekurang-kurangnya melalui bacaan pertama mengenai orang Israel saat itu. Mereka itu dalam perbudakan, sudah pasti namanya juga orang dalam perbudakan. Mereka tidak bisa serta-merta bebas melakukan apa yang mereka kehendaki. Dan kalaupun mereka itu bekerja keras, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka perjuangkan itu dengan adil. Bahkan sampai tingkat tertentu mereka pasti sering dipaksa untuk melakukan berbagai hal yang sebenarnya bukan tugasnya, yang sebenarnya bukan kewajibannya. Singkatnya, mereka tentu saja tidak bisa hidup dengan tenang, damai, dan tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Tetapi ketika ada orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan mereka, ternyata mereka tidak menyadari pertama-tama ini adalah Tuhan yang menyelamatkan. Mereka terlalu sulit pertama-tama untuk meyakini bahwa sebenarnya Tuhan sayang pada mereka. Tuhan tidak ingin membiarkan mereka dalam keadaan yang menderita itu. Bahkan mereka juga tidak menyadari kesulitan Musa. Padahal kita tahu bagaimana Musa itu sendiri mengalami kesulitan untuk meyakinkan dirinya bahwa dia itu utusan Tuhan. Sangat masuk akal kalau Musa itu mula-mula merasa juga bingung. Karena ia sendiri merasa tidak terlalu kenal siapa itu Tuhan.
Ia juga tidak terlalu tahu siapa itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Tetapi dia berjuang dengan segala cara, tentu saja dengan bantuan Tuhan, sehingga ia yakin bahwa ia memang diutus dalam keadaan seperti itu. Itulah yang dialami oleh Musa. Betapa ia mengalami juga ketakutan. Selain dia tidak tahu siapa yang mengutus, dia juga harus menghadapi Firaun yang begitu kuat itu. Dan ternyata nantinya kita tahu kesulitan itu bertambah karena orang-orang yang ingin dia bantu, dia bebaskan, tetapi justru memperkeruh keadaan, mempersulit permasalahan. Dan hal itu dijelaskan oleh Paulus. Dua kata utama yang terjadi pada orang-orang Israel yang jelas justru bukan mendukung permasalahan segera selesai, tetapi justru semakin parah. Yang pertama dikatakan oleh Paulus bahwa mereka itu ternyata justru menghendaki yang jahat. Mereka dibimbing, mereka diajak untuk melakukan yang baik, tetapi justru mereka menghendaki yang jahat itu. Betapa contohnya nanti kita melihat, kita tahu mereka bersungut-sungut. Itu kata Paulus yang kedua. Mereka justru merasa kecewa ketika mereka itu mengalami ketidaknyamanan. Kalaupun mereka tahu itu dalam proses untuk penyelesaian masalah. Sehingga ketika mereka kekurangan air, mereka langsung menuduh Musa, sebenarnya engkau ingin membebaskan kami atau sebenarnya ingin mencelakakan kami. Ketika mereka itu nantinya ternyata lama tidak mendapatkan makanan yang mereka harapkan, lagi-lagi mereka berkata kepada Musa, kamu sengaja ya ingin mencelakakan dan membunuh kami. Bukankah lebih enak kami walaupun dalam perbudakan, tetapi kami menghadapi sekuali makanan. Tetapi engkau justru dengan maksud membebaskan, tetapi malah justru menyengsarakan kami. Bahkan makanan pun tidak cukup kami miliki. Sudah terkasih, betapa orang-orang Israel itu bukan hanya siap untuk mendukung sesuatu yang baik, tetapi mereka sendiri dengan keinginan jahat mereka, dengan sikap mereka yang bersungut-sungut, tidak pernah puas, tidak pernah merasakan betapa Allah sayang pada mereka, justru memperkeruh keadaan itu. Saudara dan terkasih, rupanya keadaan ini tidak berhenti di situ. Mari kita melihat apa yang disampaikan Injil. Orang tidak segera bisa keluar dari permasalahannya. Permasalahan justru semakin parah karena rupanya cukup banyak orang di sekitar Yesus yang mulai membanding-bandingkan diri dengan yang lainnya dengan cara yang tidak benar. Kalaupun sama-sama mereka menderita, tetapi karena ada orang yang celaka, karena ada orang yang mengalami nasib tidak begitu bagus, mereka dibunuh oleh Pilatus, darahnya dicampur dengan persembahan mereka, maka mereka seolah lupa bahwa mereka itu sedang dalam perjuangan untuk keluar dari permasalahannya. Tetapi mereka justru berhenti dan merasa puas. Toh saya lebih baik daripada mereka.
Mereka menggunakan ukuran seolah-olah orang yang mengalami kecelakaan itu, mengalami nasib yang kurang baik itu, dianggap lebih buruk daripada mereka. Kemudian juga mereka oleh Yesus ditegur karena mereka itu menganggap karena ada orang yang mati tertimpa menara itu, seolah mereka akan berkata, bukankah saya sudah lebih baik? Nasib saya sudah lebih baik. Nyatanya saya bisa ke gereja. Nyatanya saya sudah boleh untuk bekerja. Nyatanya saya setiap hari sudah kecukupan. Seolah-olah hidupnya cukup sampai di situ. Dan kemudian dengan terus-menerus meyakini bahwa mereka itu mengalami semuanya karena mereka jahat, mereka itu berdosa, mereka itu pasti kurang baik dibandingkan saya. Kepada umat yang demikian, Yesus kemudian membuat perumpamaan yang isinya jelas dan pasti. Bahkan seolah Yesus ingin berkata, tidak cukup kamu itu hanya menjadi bagian. Bahkan tidak cukup kalaupun engkau itu tidak memperparah keadaan. Itu pun belum cukup. Tetapi masih dituntut yang berikutnya, yakni engkau bukan hanya menjadi bagian dari penyelesaian masalah, tetapi engkau harus menghasilkan sesuatu. Engkau tidak hanya dituntut untuk kemudian diam, kemudian hanya yang penting saya tidak memperkeruh, tidak memperburuk keadaan, tetapi tuntutannya lebih daripada itu. Engkau harus menjadi bagian yang menyelesaikan, yang memperbaiki, yang membuat setiap orang akhirnya produktif, menghasilkan yang baik itu. Saudara dan terkasih, tentu tidak cukup kalau saya ada di Keuskupan Bogor, kalau saya ada di komunitas di sini, kalau saya tinggal di suatu tempat di dalam frateran itu. Tidak cukup saya hanya menjadi bagiannya, hanya bangga ketika saya tidak memperkeruh keadaan. Tidak cukup kalau saya hanya diam. Tetapi sudah semestinya saya menyadari bahwa di situ saya diutus Tuhan. Bahwa di situ adalah tempat perutusan saya. Maka bukan hanya saya harus menjadi bagian yang mengatasi berbagai permasalahan yang ada di situ secara konkret. Tetapi jauh daripada itu, saya harus menghasilkan banyak hal di situ. Tentu saja sesuai dengan kemampuan saya. Saya harus menghasilkan ketenangan. Saya harus menghasilkan kedamaian. Saya harus menghasilkan berbagai hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Saudara dan saya terkasih, tidak cukup ternyata kita diharapkan kita menjadi seorang yang merupakan bagian solusi itu. Tetapi lebih daripada itu, kita diharapkan menjadi orang-orang yang produktif, menghasilkan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga setiap orang bukan hanya bisa hidup tenang, tetapi juga pada akhirnya bisa menghasilkan. Kita memasuki masa 40 hari minggu ketiga.
semakin dekat kita dengan perayaan Paskah. Semoga apa yang kita lakukan bukan hanya menyadarkan bahwa dimanapun kita berada, sebenarnya kita adalah utusan. Disitulah kita tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan, bukan hanya tidak mempersalah, mempersusah, memperparah keadaan, tetapi kita harus menjadi bagian dari pemecahan masalah dan bahkan menjadi orang yang produktif serta membuat yang lain demikian juga.